Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anak-anak Pak Ande akan menjelaskan tentang penyajian dan pengemasan hasil olah serealia kacang dan umbi ya. Anak-anak, ini merupakan materi lanjutan ya dari penjelasan Bapak pada minggu yang lalu, yaitu tentang contoh dan tahapan pengolahan bahan pangan serealia kacang dan umbi ya. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama, dan materi ini ada di dalam buku paket kalian ya. Jadi Bapak harap sambil menonton atau menyaksikan penjelasan dari Bapak, kalian pun bisa membaca materi ini di buku paket masing-masing. Baik, kita akan lebih dalam mengenai materi ini seperti apa ya. Tetapi seperti biasa sebelumnya, mari kita mulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni alma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, mohon diperhatikan dengan sesama ya. Nah, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak butuh makanan ya. Semua manusia butuh makanan ya, karena makanan itu adalah kebutuhan pokok setiap manusia ya. Nah, konsumen atau setiap orang itu tentu saja memiliki ketertarikan ke dalam suatu produk makanan atau kuliner ya. Jadi tidak semerta-merta tiba-tiba tertarik saja. Ada berbagai macam latar belakang atau faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang itu menyukai kemudian membeli ya suatu hidangan atau suatu kuliner atau suatu makanan ya. Nah, salah satu faktornya adalah penyajian. Jadi bagaimana makanan itu disajikan. Nah, penyajian makanan itu apa? Penyajian makanan itu merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap, yang telah disusun sedemikian rupa sehingga menarik. Nah, menariknya ini berdasarkan apa? Berdasarkan satu, warna, tekstur ya, tekstur dari makanan itu atau bentuknya, rasanya tentu saja ya, kemudian bau, kemudian kemasan dari sajian makanan itu sendiri. Jadi itu adalah faktor-faktor yang membuat seseorang itu tertarik ya untuk memilih, membeli atau menyantap suatu hidangan ya. Nah, penyajian makanan itu merupakan salah satu prinsip dari sanitasi dan higienitas makanan ya. Jadi salah satu prinsip dari sanitasi dan higienitas makanan ya adalah penyajian makanan itu sendiri ya. Kalau makanannya disajikan ala kadarnya, terbuka, banyak lalat ya, tidak enak dilihat, berbau ya, bagaimana orang itu tidak akan tertarik begitu ya. Dengan kata lain, makanan yang dimaksud itu tidak higienis dan tidak memiliki sanitasi yang layak ya. Nah, supaya apa? Supaya ya itu dia dapat menarik minat konsumen ya untuk membeli ya. Kemudian selain dibeli ya tentu saja dimakan gitu ya. Itu karena cita rasanya tadi, karena sajiannya itu ya. Nah, sanitasi dan higienitas itu apa saja ya? Yang pertama adalah prinsip wadah. Jadi prinsip higienitas dan sanitasi yang pertama prinsip wadah. Nah, perhatikan gambar ya. Nah, bagaimana caranya? Setiap jenis makanan harus ditempatkan dalam wadah yang terpisah dan tertutup tentu saja ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar jenis makanan itu tidak terkontaminasi oleh bakteri, kuman ya yang dibawa oleh binatang atau hewan tertentu ya, sehingga lebih awet atau memperpanjang masa penyajiannya. Kemudian prinsip yang kedua ya, supaya makanan itu higienis dan sanitasinya baik adalah prinsip kadar air. Nah, penempatan makanan yang berkadar air yang banyak itu baru dicampur saat menjelang dihidangkan. Supaya apa? Supaya untuk mencegah agar makanan agar makanan yang berkuah itu tidak mudah basi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah prinsip bahan makanan dapat dimakan.
Ya buat apa wangi, bagus kemasannya tapi tidak bisa dimakan gitu ya, sia-sia ya. Jadi yang dimaksud dengan prinsip bahan makan dapat dimakan itu artinya bahan makanan tidak membahayakan kesehatan. Dalam hal ini adalah tidak mengandung bahan pengawet dan pewarna makanan ya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip panas. Nah, makanan itu disajikan dalam keadaan yang hangat ya. Nah, dalam keadaan hangat itu membuktikan bahwa makanan itu masih dalam keadaan segar ya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk mencegah kontaminasi terhadap kuman atau bakteri ya. Kemudian berikutnya adalah prinsip alat bersih. Tentu saja setiap alat yang digunakan seperti dus, piring, mangkuk itu harus dalam keadaan bersih dan kondisi baik. Ya dicuci secara higienis, dalam keadaan bersih, tidak rusak, tidak cacat, bukan bekas pakai gitu ya. Supaya apa? Supaya ya makanan itu tidak tertular oleh berbagai macam penyakit. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip penanganan makanan. Nah, dalam penyajiannya hindari kontak langsung dengan tangan ya. Misalnya kalau menjual gorengan itu ya menggunakan sarung tangan yang baik itu ya, atau menggunakan sarung tangan. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya kontaminasi dari kuman atau bakteri ya. Bayangkan kalau misalnya makanan itu dijual oleh para penjual dalam keadaan tangan yang kotor, kita nggak pernah tahu tangannya dipakai dari mana dulu gitu ya. Nah itu dia ya. Nah prinsip yang berikutnya adalah cita rasanya. Kemasannya bagus, bagaimana cita rasanya ya kan. Nah, yang paling penting kan cita rasa ini. Kemasannya bagus tapi tidak enak ya sia-sia ya. Nah cita rasa yang pertama rasa manis. Nah rasa manis pada makanan itu ditimbulkan oleh zat-zat berupa sukrosa, glukosa dan fruktosa ya. Ada yang berasal dari alam ya, buah-buahan ya. Nah ini tujuannya adalah untuk memberikan energi ketika kita makan makanan tersebut ya, karena mengandung rasa manis dan mengandung gula. Kemudian mengandung rasa asam ya. Nah asam itu dibentuk oleh asam sitrat, asam laktat, asam asetat, baik itu secara alami maupun secara buatan ya. Kemudian rasa asin ini ditimbulkan oleh sodium klorida ya, atau dari garam ya kalau yang alami ya. Kemudian berikutnya adalah cita rasa pahit ya. Nah ini ditimbulkan oleh komponen alkaloid, ada naringenin, kafein dan lain sebagainya ya. Nah prinsip berikutnya adalah prinsip warna dan tekstur atau bentuk makanan. Wah ini kan juga berpengaruh ya, tekstur begitu ya. Misalnya kalau kita makan nasi goreng, kalau teksturnya keras ya nggak enak gitu ya. Jadi tekstur juga, kalau makanannya lembut ya, teksturnya lembut, tidak kasar, tidak keras. Nah itu dia ya. Kemudian bentuk makanan juga ya, selain rasa, cita rasa, bentuk makanan juga berpengaruh. Kalau dikemas sedemikian rupa orang akan tertarik begitu ya, tapi kalau apa adanya orang tidak akan tertarik ya. Nah itu adalah beberapa prinsip higienitas dan sanitasi ya. Nah selanjutnya adalah alat kemasan dan penyajian. Nah, bagaimana makanan itu dikemas dan disajikan dengan baik, mestinya seperti apa ya. Nah yang pertama yang perlu diketahui ada berbagai macam kemasan dan penyajian ya. Yang pertama adalah alat penyajian tradisional ya. Ini bahannya terbuat dari bambu, ada yang terbuat dari bahan daun, kayu, keramik dan tempurung. Misalnya ini. Nah, ini adalah alat penyajian makanan khususnya nasi ya. Nah, ini bakul ya, tempat nasi ya. Masih ada ya di rumah masing-masing ya. Nah, kalau di rumah Bapak ini masih ada ya. Tempat kue, kemudian tempat buah, cangkir dari bambu, begitu ya. Wah, ini kemudian dari mangkok keramik, sudi takir, mangkok kayu, cangkir tempurung. Sebenarnya alat penyajian makanan secara tradisional itu banyak ya, kalau kalian cari gitu ya. Di berbagai macam daerah tertentu masih banyak yang menggunakan bahan alam untuk dijadikan sebagai alat penyaji makanan selain ini gitu ya. Nah, ada alat penyajian tradisional, ada alat penyajian modern seperti porselen ya. Ini dia ya. Ada melamin, wah ini ada serving dish, ada stainless steel. Nih ya, ada kaca. Wah, ini kaca nih. Wah, ini adalah berbagai macam alat penyajian modern.
Nah, kalau tadi bagaimana makanan itu disajikan dalam suatu wadah-wadah ya, wadah-wadah tertentu baik itu secara tradisional atau secara modern. Nah, berikut ini adalah kemasan kemasan dari makanan itu ya, bagaimana makanan dikemas ya dengan baik dan benar. Dan ternyata ada kemasan yang sifatnya tradisional, ada kemasan yang sifatnya modern. Nah, perlu diketahui kemasan-kemasan makanan secara tradisional itu apa saja ya. Nah, perhatikan gambar ini dengan baik ya. Nah, ini ada gambar kue lemang, ini dibungkus ya dengan apa namanya, daun tertentu ya, dikemas dengan daun tertentu. Kemudian ada kue legomoro, ini juga sama ya, dikemas atau dibungkus dengan daun tertentu atau dipisang. Ada kue arem-arem ya, ada kue buras, kue bugis ya. Nah, ini merupakan berbagai macam kue yang dikemas dengan daun ya, secara tradisional ini kita katakan. Nah, ini juga ada nih kemasan dari daun janur, daun lontar, daun kulit jagung, besek, daun pandan. Nah, ini kue lepet ya. Nah, kalau di daerah Bapak kue lepet ya, kalau di daerah Sunda. Nah, kue lepet ini dikemas itu dari apa? Dari daun pepaya ya. Ini dari daun pepaya. Ini juga sama, ini ketupat ya. Ini juga merupakan makanan yang dikemas dengan daun pepaya ya. Nah, ini ada lepet jagung, ada kue pudak ya, ini dari daun jagung ya, ada kue bacang, ada kue apem ya, ada berbagai macam jenis kue-kue yang dibungkus baik itu dengan daun pisang, daun kelapa, kulit jagung dan sebagainya. Nah, itu merupakan alat-alat kemasan makanan secara tradisional ya. Nah, bagaimana makanan yang dikemas secara modern itu? Biasanya alat kemasannya itu berupa plastik atau dari plastik ya, atau dari kertas, atau dari styrofoam, atau dari aluminium foil ya. Nah, misalnya seperti ini bakwan, ini kan dikemas ya, dibungkus dengan styrofoam ya, styrofoam. Kemudian ada kue mendut, ini dibungkus dengan plastik. Makaroni dibungkus juga dengan plastik ya. Madu mongso ya, juga sama ya. Salad ini juga pakai plastik ya. Nah, ada tentu saja ada kelebihan dan ada kekurangan ya kalau menggunakan plastik ya. Plastiknya plastik seperti apa gitu ya. Kalau plastik murahan jangan ya. Nah, plastik juga kalau bisa jangan dibuang begitu ya, karena dia akan menghasilkan limbah ya, mengotori lingkungan. Nah, ini yang merupakan modifikasi dari bagaimana makanan itu dikemas dan disajikan ya. Jadi lebih bervariatif nih, perhatikan ya. Ini juga kalau seseorang mampu menyajikan secara kreatif seperti ini bisa membuat para konsumen itu tertarik dari makanan yang disajikan gitu ya, menarik gitu ya. Jadi kreativitas kita itu muncul ya pada makanan yang dikemas sedemikian rupa ya. Nah, itu dia. Jadi itulah sedikit ya dari Bapak pada pertemuan kali ini tentang materi kita, yaitu penyajian dan pengemasan hasil olah serealia kacang dan umbi. Jangan lupa dibaca ya, dibaca di buku kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa nih pesan Bapak ya, banyak sekali dari kalian yang masih belum menyelesaikan kuis-kuis, ulangan-ulangan itu ya. Itu tolonglah ya, jangan cuek ya. Kalau ada temennya yang belum itu disampaikan ya, supaya kalian semua itu memiliki nilai. Nah, kalau tidak mengerjakan kuis, latihan, itu nilainya dari mana begitu ya. Jadi mohon diperhatikan tugasnya masing-masing ya. Itu apalagi kan sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan ulangan kenaikan kelas ya, UKK gitu ya. Jadi nilai-nilai harian itu sangat membantu sekali ya. Jadi jangan sampai tidak ada nilai ulangan ya. Ingat ya, walaupun kalian di rumah, kalian belajar dari rumah ya, belajar dari rumah. Jadi tolong di lawan itu ya, rasa malasnya ya, harus semangat dong ya. Dalam kondisi yang terbatas ini kita harus tetap semangat ya, belajar tetap di rumah ya, jaga kesehatan masing-masing ya, stay safe ya, selalu
prioritaskan protokol kesehatan, jangan keluyuran ya, jaga diri baik-baik supaya kita semua terlindungi, terhindar dari berbagai macam penyakit ya, apalagi dari COVID-19 itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi mungkin di akhir penjelasan Bapak itu, pesan Bapak seperti itu, tolong diperhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Kali ini tugasnya dari Bapak, kalian cukup menyaksikan saja ya penjelasan Bapak tadi, menyaksikan dan menonton secara seksama begitu ya. Nah, nanti pada minggu depan baru nanti ada kuis lagi ya. Demikian penjelasan dari Bapak kali ini. Terima kasih anak-anak atas perhatian yang diberikan kepada Bapak ya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kegiatan pembelajaran minggu depan ya.